Selamat sore, salam secangkir kopi. Kali ini kita akan sharing bersama tentang hal yang sangat meresahkan saya sebenarnya bertahun-tahun yang lalu. Ini cerita tentang dua orang teman, ya. Ketika mereka dalam keadaan yang tidak baik, artinya melakukan kejahatan, melakukan dosa. Dan ketika mereka mau bertobat, mereka belajar mendekat kepada Allah, pergi ke rumah ibadah, ternyata mendapat perlakuan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, yang membuat mereka terkejut. Ternyata kembali itu susah, sangat susah. Bahkan rohaniawan, saya sebut saja rohaniawan daripada ulama gitu kan, itu malah menanggapinya yang lain. Bahkan ketika dia di luar tempat ibadah, dia mendengar sindiran-sindiran, dia mendengar kutukan-kutukan, dia mendengar kemarahan-kemarahan yang membuat hatinya itu semakin sakit. Dia ingin kembali, tetapi wah, saya kayaknya nggak bisa kembali. Saya udah dikutuk, saya sudah dimarahi, Allah sudah sangat benci sama saya. Nah, akhirnya dua orang teman ini, ya, agama mereka berbeda. Ya, mereka tidak bisa lagi kembali. Mereka itu merasa sulit. Mereka seperti orang yang terbuang dan tidak bisa diterima. Padahal mereka tujuannya datang untuk bertobat. Bagi mereka, orang rohani dan tidak rohani ujung-ujungnya sama, menghakimi orang yang berdosa, menghakimi orang yang bersalah. Dan lebih menyakitkan lagi, orang yang merasa lebih rohani, orang yang ilmu rohaninya lebih tinggi, itu lebih sangat menyakitkan daripada masyarakat awam. Sehingga ketika mereka mau kembali hidup di dalam kehidupan yang religius, itu menjadi sulit. Karena ternyata hambatannya begitu besar, penolakannya begitu besar. Itu sama seperti ada teman yang kembali keluar dari penjara, ingin hidup normal. Oh, itu susah. Karena mereka malah akhirnya bertambah jahat karena tidak bisa dipercaya lagi. Masyarakat tidak bisa percaya. Walaupun dia ingin berbuat baik, orang tidak percaya. Ketika dia membawa uang, keluarganya saja tidak percaya. Selalu bilangnya bahwa ini adalah hasil kejahatan. Nah, dari 2-3 cerita tersebut, saya akhirnya memberanikan diri untuk sharing cerita ini. Ya. Saya pikir apa yang dilakukan orang-orang tersebut terhadap orang-orang berdosa dan bersalah itu tidak berdasarkan kepada kehendak Allah sendiri. Bukan begitu karakter Allah. Ya, saya tidak tahu apakah Allah yang saya sembah dan dengan yang saudara sembah itu berbeda atau tidak. Tetapi Allah yang saya kenal adalah Allah yang penuh kasih dan sayang. Yang saya temukan adalah gini. Allah itu membenci dosa. Segala perbuatan dosa dia benci. Tetapi Allah tidak pernah membenci ciptaan. Nah, berbeda dengan para rohaniawan tadi. Kalau ada orang berdosa, orang berdosanya yang dibenci, bukan perbuatannya. Nah, akhirnya orang berdosanya ini tidak bisa kembali karena dia yang merasa dibenci dan dikucilkan. Seharusnya kan perbuatannya yang dibenci, perbuatannya yang dipermasalahkan, bukan orang. Oke, saya ingin cerita tentang suatu kisah nyata yang direkayasa sebenarnya. Jadi ada sebuah cerita seorang gadis desa. Karena dia kecantikannya, dia pergi ke kota. Ternyata dia tertipu dan akhirnya terjun dalam dunia pelacuran. Dan akhirnya dia menjadi seorang pelacur. Hal ini sangat mengecewakan orang tuanya. Tapi dia sudah terjerat, sudah terikat dengan dunia pelacuran. Dia tidak bisa lepas dari semuanya itu. Bertahun-tahun sampai suatu saat secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pria.
Dan uniknya pria itu mencintai dia, karena pria itu sebenarnya tidak tahu bahwa dia seorang pelacur. Setelah menjalin hubungan begitu lama, akhirnya pria itu menyatakan dirinya bahwa pria itu mencintai wanita yang jadi pelacur itu, karena memang cantik luar biasa wanita itu. Nah, jatuh cinta pada pandangan pertama. Laki-laki ini tidak peduli siapa wanita itu, tetapi sangat terkejut ketika wanita ini akhirnya mengakui bahwa dia sebenarnya seorang pelacur. Dan itu hal yang membuat pria ini bergetar. Wah, saya sepertinya salah pilih. Tetapi setelah kemudian dia merenung bahwa ini adalah cinta dia, dan pertama kali dia jatuh cinta, dia akhirnya memutuskan tetap untuk mau menikahi wanita itu, walaupun wanita itu seorang pelacur. Tapi tidak mudah bagi pria itu. Pria itu adalah pria yang kaya. Dia punya mobil mewah, punya rumah mewah, usahanya di mana-mana. Oleh keluarganya dia ditentang habis-habisan. Oleh orang tuanya ditentang, oleh saudaranya ditentang. Wah, kamu itu lelaki yang goblok, bodoh, tolol. Kenapa? Begitu gantengnya kamu, begitu kayanya kamu, masa memilih seorang wanita yang pelacur, seorang wanita rendahan yang tidak berguna? Emang tidak ada wanita lain yang lebih bersih? 1000 perawan pun kamu bisa dapat. Tapi itu keputusan dia, bahwa cinta itu memang buta. Ya, kalau ada istilah cinta itu buta, ya seperti itu. Cinta itu tidak memandang apapun. Kalau sudah cinta ya cinta. Akhirnya dengan segala perjuangan dan segala macamnya, laki-laki ini rela dimusuhi keluarganya untuk akhirnya menikah dengan wanita ini. Singkat cerita, mereka hidup bahagia. Wanita ini yang tadinya pelacur, miskin, akhirnya menjadi wanita yang kaya, ibu rumah tangga yang baik, hidup dalam kemewahan, dan mereka punya anak 2. Entah yang namanya hidup. Cobaan itu bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Setelah wanita hidup mapan, tiba-tiba dia bertemu dengan temannya, seorang bandar narkoba, seorang perampok, seorang yang hidupnya sebagai bajingan. Dan wanita ini terpedaya. Dia akhirnya jatuh dalam narkoba dan menipu suaminya. Dan dia rela hidup dengan lelaki bajingan, teman lamanya ini. Dan dia membawa banyak uang dari suaminya ini. Pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan kemewahannya, meninggalkan statusnya yang sudah naik dari seorang pelacur menjadi seorang ibu pengusaha. Pergi, dan dia berusaha pergi ke tempat yang tidak bisa dicari oleh suaminya, karena dia tidak mau untuk ditemukan. Lalu sang suami ini mencari istrinya ini yang hilang ini, yang pergi entah kemana. Dia cari, dia keluar masuk suatu tempat lain, sampai akhirnya ada orang yang menceritakan bahwa ternyata istrinya itu pergi dengan seorang bajingan. Si suaminya ini, pria ini sangat kecewa. Semua perkataan dari keluarganya, perkataan dari teman-teman yang bilang dia goblok, dia bodoh, dia tolol, itu terngiang. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah, dia lihat anaknya, dia mengunci pintu di kamar, dia berniat bunuh diri. Namun kehendak Tuhan lain. Ketika dia sudah hendak bunuh diri, anaknya masuk dan berteriak. Ya, akhirnya si pria ini menceritakan kepada kedua anaknya kenapa dia ingin bunuh diri. Dia sudah tidak tahan lagi melihat istrinya itu kembali ke dunia pelacuran, menjadi penjahat. Ibaratnya seekor babi, dia mandikan, dia berikan perhiasan, dikasih tempat yang mewah, tapi akhirnya kembali lagi ke kubangan. Tapi sang anak berkata, "Papa, kalau papa mencintai mama, kita harus mencarinya. Kita ajak dia pulang.
sebab saya juga mencintai mama. Nah, itulah yang membuat si laki-laki ini akhirnya menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini terhadap istrinya adalah karena dia cinta. Dan cinta itu lebih kuat daripada maut. Dan karena itu dia berjuang berhari-hari, bertahun-tahun lamanya untuk menemukan istrinya. Di mana istrinya ini? Karena istrinya ini memang tidak mau ditemui, dia bersembunyi. Akhirnya laki-laki ini bisa menemui istrinya setelah istrinya sudah hancur, sudah penyakitan, sudah kurus kering karena narkoba, dan dijual oleh sang bajingan, pacarnya itu, selingkuhannya itu, ke seorang germo. Dan jadi pelacur lagi, tetapi sudah tidak cantik lagi, sudah sering sakau. Dia akhirnya melacurkan diri karena untuk membeli narkoba juga. Dengan harga yang mahal, akhirnya laki-laki ini menebus istrinya dari seorang germo. Karena dia tidak bisa mengambil begitu saja. Germo ini memanfaatkan si pria itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi karena cintanya, dia membawa anak-anaknya untuk menjemput istrinya ini. Dia rela melakukan apa saja. Dibawa pulanglah sang istri ini yang sudah penyakitan, sudah kurus kering, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan per bulan, sampai akhirnya istrinya ini bisa pulih, sembuh dari narkoba, bisa mulai sehat kembali, bisa sakitnya mulai sembuh kembali. Dan dia katakan, aku mencintaimu, kau adalah istriku yang sah. Walaupun wanita ini sebenarnya merasa tidak layak. Dia sempat ingin bunuh diri karena dia tidak layak untuk mendapatkan cinta seorang laki-laki yang seperti itu. Bagi dia, dunia ini begitu kejam. Selama ini dia dimanfaatkan orang dan tidak pernah ada cinta yang benar-benar. Dia menangis di hadapan suaminya bahwa dia sebenarnya menemukan cinta yang sejati. Dia minta maaf sama suaminya bahwa selama ini dia hanya tergoda oleh dunia ini dan bukan dia yang mencari dunia. Sebenarnya dunia yang mengikat dia sehingga dia tidak bisa lepas dari semua kejahatannya. Cerita ini adalah rekaan yang dalam cerita modern. Sebenarnya cerita ini mempunyai cerita asli yang luar biasa. Yang ribuan tahun lalu cerita ini sudah ada. Laki-laki yang mengawini pelacur itu dan membela dan membeli lagi istrinya yang sudah kembali jadi pelacur itu namanya Hosea. Dan perempuan itu bernama Gomer. Saya tidak tahu kenapa cerita ini tidak populer. Sebenarnya cerita yang ribuan tahun lalu ini itu menceritakan tentang bagaimana sebenarnya Allah mencintai manusia apapun keadaan. Sekalipun kita sangat menentang Allah dan tidak mau ditemui Allah karena dosa-dosa kita, Allah tetap mencari kita karena cintanya kepada kita. Saya terharu karena saya juga sama seperti wanita itu. Saya sama seperti Gomer sebenarnya. Hidup saya juga tidak jauh lebih berbeda lah dengan Gomer. Seorang yang jatuh, seorang yang najis, seorang yang jahat. Tetapi saya tidak bisa kembali karena saya yaitu tadi, ketika kita mau bertobat, sepertinya Allah memusuhi kita, membenci kita. Tapi saya menyadari saya bisa kembali karena saya tahu ternyata Allah menyayangi kita. Allah tidak suka dengan perbuatan dosa kita, tetapi Allah menyayangi kita. Itulah yang akhirnya kenapa saya bisa kembali, saya bisa hidup kembali dengan normal, menjauhkan saya dari kejahatan dan dosa. Masalahnya, kadang di dalam hidup kita, ketika kita menjadi najis, ketika kita menjadi kotor, bahwa kita merasa bahwa dunia memusuhi kita. Kita merasa bahwa Allah memusuhi kita. Orang-orang yang seharusnya mengayomi kita memusuhi kita. Seolah-olah seperti itu. Sebenarnya tidak. Allah mencari kita. Sama seperti laki-laki tadi.
berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menemukan kita. Masalahnya bukan karena Allah tidak mau menemui kita, karena kita sembunyi dari hadapan Allah. Kita tidak mau, sama seperti dulu Adam ketika dia jatuh di dalam dosa, berbuat dosa, dia bersembunyi. Ketika Allah datang ke Taman Eden, Adam dan Hawa sembunyi karena dia takut. Nah, sikap takut karena kita bersalah itulah sebenarnya yang menjauhkan kita. Allah tidak menjauhi orang berdosa. Allah tidak menjauhi orang berdosa, tapi kita yang berdosa yang menjauhi Allah. Yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa kita, pelanggaran kita. Allah tidak menjauhi kita. Itu salah kalau kita menganggap bahwa Allah menjauhi kita. Allah itu mencari kita sama seperti dia mencari anaknya yang hilang. Dia pikirkan siang dan malam untuk bisa bertemu dengan kita. Tetapi ketika kita sembunyi, dia bukan tidak mau menemui kita, tapi karena kita yang sembunyi, kita yang tidak mau ditemui. Dia mencari kita seperti kekasihnya yang hilang. Kalau cerita tadi Hosea dan Gomer, itu sebuah kisah nyata. Bagaimana Hosea dengan susah payah, dengan uang yang besar, dia harus menebus istrinya. Ini hal yang luar biasa. Apapun dia lakukan untuk menebus istrinya, karena engkau adalah milikku, karena engkau adalah istriku. Demikian juga Allah, karena engkau adalah umatku, ciptaanku, kesayanganku. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang baik. Dia sayangi, dia beri nama. Tetapi karena dosa kita, kitalah yang menjauh, bukannya Allah. Allah tidak pernah menjauhi manusia. Kalau saudara pergi mendengar para rohaniawan mengutuki, hai orang kafir, hai orang jahat, hai pemabuk, hai penjudi, saya mau katakan, Allah yang saya kenal tidak begitu. Saya pernah melakukan dosa yang besar, suatu kejahatan yang semua orang sepertinya tidak menyukai saya, mungkin meninggalkan saya, teman-teman saya menjauhi saya. Sampai adik saya sendiri berkata, Kang Parta seharusnya sudah mati. Saudara, tambah sakit kan? Ketika saudaranya saudara sendiri itu berkata, saudara kandungmu berkata, kamu seharusnya sudah mati. Tetapi saya belajar dari ibu saya. Dia selalu berkata, kamu bisa bangkit, kamu bisa hidup baik. Emak percaya kamu itu orang baik. Ya, saya terharu karena ini pengalaman saya. Emak percaya karena kamu orang baik, diciptakan dengan baik, Tuhan ingin kamu kembali menjadi baik. Dan emak ingin kamu menjadi baik. Demikian juga kehendak Allah. Ketika kita menjadi penjahat, ketika kita menjadi pelacur, ketika menjadi perampok, Dia menantikan kita di muka pintu kapan kita kembali dan menjadi baik. Dia tidak pernah menghina kita. Dia gak suka cuma perbuatan kita, tetapi ketika kita datang, Dia akan memeluk kita. Allah akan memeluk kita ketika kita datang. Cuma masalahnya kita tidak mau datang dan memeluk. Kita tidak mau dipeluk oleh Allah. Saya ingatkan kembali, Allah itu membenci segala perbuatan dosa. Tetapi Dia tidak pernah membenci kita. Dia tidak pernah membenci saya dan saudara. Saudara, mari kita renungkan hari ini, saat ini. Mungkin saudara tidak pernah berdosa, tapi tolong jangan perlakukan teman-teman kita yang hidupnya masih berlumur dengan dosa. Itu kita hina. Apalagi pakai nama Allah untuk mengutuk mereka, untuk menghukum mereka, untuk membilang mereka kafir.
kita nggak pantas. Karena Allah tidak melakukan seperti itu. Allah berbuat seperti seorang laki-laki yang menikahi pelacur. Ketika pelacur itu kembali melacur, Allah tetap mencari untuk dia kasih dan dia sayang. Mungkin cerita saya ini menjadi kontroversi bagi para rohaniawan. Saya tidak peduli. Karena saya mengalami yang namanya cinta Allah lebih besar dari apapun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mau menebus saya. Mau menebus saya dari segala dosa-dosa saya. Menebus saya dari tangan setan. Dengan harga yang mahal. Sama seperti Hosea menebus istrinya itu dari tangan Germo dengan harga yang mahal. Tidak peduli berapa besar pengorbanan yang diberikan supaya istrinya itu bisa kembali ke tangan dia. Demikian juga saya percaya bahwa Allah menebus saya dari dunia dosa itu dengan harga yang mahal. Karena itu saya mau menghargai dan saya menyerahkan hidup saya untuk Allah sejak saat itu. Ketika saudara, saya, kita semua mendapatkan cinta yang tulus dan murni seperti cintanya Allah. Kita pasti menyerahkan hidup kita untuk Allah. Karena kita tidak menemukan cinta yang tulus sebesar itu. Dan cinta itu yang membuat kita berubah. Cinta membuat kita berubah. Kasih Allah yang luar biasa itu membuat kita berubah. Membuat kita hidup lebih baik. Dan membuat hidup kita kembali kepada Allah. Jadi saudara, siapapun saat ini, mari kita bersama-sama. Kita kembali. Kita pulang. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk pulang. Atau kalau saudara di tempat yang tersembunyi, yang merasa bahwa Allah tidak mungkin datang ke tempat itu, kasih sinyal sama Allah dan berkata, Allah, aku ada di sini, tolong tebus aku, karena aku tidak bisa meninggalkan dosa ini. Aku tidak bisa meninggalkan tempat pelacuran. Aku tidak bisa meninggalkan tempat perjudian karena aku lemah, karena aku tertawan, karena aku sudah dibeli, karena aku sudah dijual ke tempat jahat ini. Yang bisa menebus aku cuma Engkau ya Allah. Katakan itu. Ketika kita mengatakan, saya yakin Allah akan datang. Allah akan datang dan menebus kita. Menebus kita dari segala hutang dosa kita. Menebus kita dari germo. Menebus kita dari segala hal yang telah menjual kita. Dan dia akan tetap menyayangi, memeluk kita. Dan akhirnya memulihkan kita. Dan akhirnya membuat kita bertobat dan meninggalkan segala perbuatan jahat kita. Kenapa? Karena kasih. Bukan karena penghukuman. Saudara, saya pernah merasa dipeluk oleh Allah. Dan itu yang mengubah hidup saya. Sama seperti Gomer yang merasa tidak layak ketika Hosea tetap mencintainya sehingga dia menjadi sembuh. Sama, kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita merasa tidak layak, tidak pantas untuk dicintai. Tetapi ingat, kita diciptakan baik. Untuk tujuan yang baik. Untuk Allah. Untuk kemuliaan Dia. Karena itu, yuk kita pulang. Yuk kita minta tolong sama Allah. Yuk kita minta agar Dia menebus kita dari germo itu, supaya kita bebas dari tawanan ini. Dunia ini telah menawan kita. Dosa telah menawan kita. Kita telah diperbudak oleh dosa. Biarlah Allah yang membeli kita. Ketika kita jadi budak dosa, dibeli, dan kita akhirnya menjadi budak bagi Allah. Itu jauh lebih baik. Saudara, mari kita renungkan.
Mari kita berpikir, yuk kita kembali, yuk kita pulang. Terima kasih sudah menyaksikan sharing kita malam hari ini. Jangan lupa ngopi.